Saudara, bencana longsor terjadi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. 16 orang hilang akibat tertimbun longsor. Longsor terjadi di Kampung Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimahi. Korban longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih terus dilakukan. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah pegunungan, bukit, lereng, dan tebing yang curam. Tanah longsor merupakan runtuhnya batuan material tanah atau campuran dari keduanya menuju ke bagian bawah suatu lereng, ditandai dengan adanya suara gemuruh dan munculnya retakan tanah. Bencana ini dapat mengakibatkan korban jiwa dan berbagai kerusakan. Gangguan ketidakstabilan ini dikontrol oleh kondisi morfologi, terutama kemiringan lereng, kondisi batuan atau penyusun tanah, dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Pemicu tanah longsor. Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya tanah longsor. Pertama, tingginya curah hujan. Kedua, erosi tanah. Ketiga, terjadinya getaran, baik getaran alami seperti gempa maupun getaran akibat pengerukan tanah. Keempat, adanya hutan gundul. Kelima, adanya lereng yang terjal. Dan yang keenam, terdapat lahan pertanian di lereng. Tanda-tanda terjadinya tanah longsor adalah muncul retakan vertikal pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur di sekitar tebing menjadi keruh, adanya longsoran batuan dan tumbuhan di sekitar tebing. Hal-hal yang harus dilakukan saat tanah longsor adalah jangan panik, tetap berusaha untuk menyelamatkan diri, hindari jalur yang berpotensi longsor, dan larilah ke tempat yang lebih tinggi serta berlawanan arah. Dampak tanah longsor. Bencana tanah longsor dapat menimbulkan korban jiwa, menyebabkan banyak infrastruktur menjadi rusak, mengganggu sumber mata pencaharian masyarakat, serta dapat memperburuk sanitasi lingkungan, sehingga dapat menimbulkan berbagai macam bibit penyakit, salah satunya diare. Mitigasi longsor. Pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan, terasiring dengan sistem drainase yang tepat, tidak mendirikan bangunan di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil, jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan, menanami dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak, dan dalam seperti nangka, durian, pete, kaliandra, dan lainnya. Mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah dengan sistem drainase yang tepat. Penanggulangan longsor dari segi gizi. Yang pertama adalah prabencana. Ketika prabencana, petugas dari gizi akan melakukan sosialisasi dan pelatihan dengan aspek berupa manajemen gizi bencana, penyusunan rencana kegiatan gizi, pengumpulan data awal daerah rentan longsor, dan pendampingan petugas. Berikutnya adalah keadaan darurat fase 1. Pada fase 1 dilakukan pengawasan terhadap pendistribusian makanan bantuan, pembagian makanan yang bertujuan agar pengungsi tidak lapar dan dapat mempertahankan status gizinya, serta menganalisis hasil Rapid Health Assessment. Keadaan darurat fase 2. Pada fase ini dilakukan perhitungan kebutuhan gizi dan pengolahan penyelenggaraan makanan di dapur umum. Keadaan darurat fase lanjut. Pada tahap ini telah memiliki informasi yang lebih rinci dalam pembagian golongan, seperti golongan umur dan jenis kelamin. Saat fase lanjut
dilakukan penanganan sesuai tingkat kedaruratannya untuk golongan rentan seperti ibu menyusui dan bayinya, ibu hamil, lansia, serta balita. Dilakukan pengukuran status gizi terhadap golongan rentan untuk diberikan pemberian makanan tambahan serta suplemen yang baik untuk kesehatan. Pasca bencana. Pada pasca bencana dilakukan pemantauan dan evaluasi surveillance untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan gizi sebagai tindak lanjut atau respon dari informasi yang diperoleh. Kegiatan pembinaan gizi dapat dilakukan seperti memberikan pendidikan gizi, serta pemberian makanan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan usia rentan.